Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sudah siang ya, sudah jam 10 ke atas. Tapi cuacanya kayaknya sepertinya mendung gitu ya. Meskipun mendung, tapi kita tetap semangat untuk menemani aktivitas dan juga segala hal yang Anda kerjakan, sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Dan seperti flyer yang sudah kami tebar di berbagai sosial media, di antaranya di Instagram. Kami juga sudah di-tag oleh sahabat-sahabat di DCP Jatim 2, di mana untuk kesempatan hari ini kita ngobrol tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau kalau disingkat UU HPP. Nanti insya Allah bersama dengan Pak Chandra Hadi, beliau penyuluh pajak ahli muda, lalu ditemani oleh Mas Arief Anwar Yusuf, penyuluh pajak ahli pertama. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita, silakan Anda bisa tanyakan di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 1009. Kami juga siaran secara live streaming di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Silakan Anda bisa tulis komentar di sana. Barangkali ada yang kangen pengen ketemu Pak Chandra, boleh. Anda bisa lihat sosoknya beliau di VT, belum muncul ya. Habis ini ya, nanti akan saya simsalabim keluar wajahnya Pak Chandra sama Mas Arief. Oke, langsung saja saya sapa dua-duanya yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Chandra, assalamualaikum Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang dan kita ngobrol seputar Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya. Nah, sebelum Pak Chandra dan juga Mas Arief datang, ini saya juga sempat kepo-kepo ini. Apa sih sebenarnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Ternyata ini merupakan undang-undang yang baru ya. Iya. Yang betul. baru diresmikan atau yang baru disahkan di bulan Oktober dan November ini, kurang lebih ya hampir jalan 1 bulan. Dan tentunya bagi Anda perlu tahu rasanya apa sih sebenarnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu. Nah, ini saya ngobrol terlebih dahulu dengan Pak Chandra ini. Pak Chandra, mungkin langsung saja ya. Saya sudah nggak sabar menanyakan tentang hal ini. Undang-Undang HPP ini, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ini sebenarnya undang-undang apa sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Panji yang telah bisa menghadirkan saya untuk ketemu nih menjelaskan tentang Undang-Undang HPP. Jadi Undang-Undang HPP ini Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 baru disahkan di akhir Oktober tanggal 29. Jadi mungkin namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat Undang-Undang HPP. Ya, tapi ini biar gampang mengenalinya saja. Bukan HPP harga pokok penjualan ya, tapi atau harmonisasi harga eceran tertinggi. Betul. Nggak sama gitu ya? Ya nggak sama. Ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenapa harmonisasi? Karena di dalamnya itu ada aturan tentang cukai, ada aturan tentang pajak karbon, sehingga tidak dibuat sendiri-sendiri, tetapi dijadikan satu, ya, menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan undang-undang ini sendiri bukan berdiri sendiri, tetapi dia adalah merupakan revisi atau pembaharuan dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah sebelumnya juga sudah disahkan oleh pemerintah di tahun 2020. Jadi ini merupakan ya lebih menggemulaikan ya tentang aturan itu sehingga bisa diterima masyarakat lebih gampang lah, lebih memudahkan. Iya. Namanya saja harmonisasi peraturan perpajakan. Betul. Apa saja garis besarnya yang diatur di undang-undang ini, apa saja Pak? Iya, jadi ini ada beberapa tentang asas ya. Ini tentang contohnya asas masalah berkeadilan di situ ya. Itu menjelaskan tentang bagaimana yang UMKM atau pengusaha kecil itu bisa mendapatkan tarif lebih pengenaannya lebih murah.
Ya, atau mungkin juga yang pengusaha itu dia mendapatkan yang istilahnya kalau di pegawai itu yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, tapi kalau di ini namanya penghasilan peredaran bruto tidak kena pajak. Jadi ada batasan tertentu untuk UMKM sehingga dia mungkin bisa merasakan keadilan. Nah, lapisan yang ditambahkan tarif juga di bawahnya untuk pegawai atau orang pribadi yang punya penghasilan lebih dari 5 miliar, ternyata itu dikenakan tarif lebih tinggi. Kalau dulu sebelumnya paling maksimal 30%, nanti 35%. Berarti di sini di Indonesia ini masih banyak sultan nih. Lah ada penghasilan 5 miliar ya. Kalau dulu nggak ada, ya 500 juta ke atas. Sekarang ternyata dibatasi 5 miliar, berarti yang jadi sultan banyak juga sekarang berarti. Crazy rich. Masa pandemi banyak sultan. Betul. Jadi terus itu yang tentang keadilan. Ada juga tentang masalah kesederhanaan. Jadi kalau dulu orang itu repot untuk bisa mendaftarkan NPWP. Sekarang nanti dengan undang-undang ini NIK itu sudah menjadi NPWP. Nah, ini kan juga kemudahan di dalam mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Terus kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini tentang kalau dulu belum adanya undang-undang tentang aplikasi elektronik ya. Nah, di undang-undang ini ada namanya pajak transaksional elektronik. Jadi kemudian nanti menggunakan yang punya aplikasi itu dia untuk mengenakan pajak bagi pembelinya. Nah, ini salah satu contoh unsur efisiensi. Dan yang lain tentang kepentingan nasional juga, ya, kemanfaatan dan kepentingan nasional itu karena ada namanya PPS, ya, program pengungkapan sukarela. Harapannya ini orang-orang yang pernah ikut TA itu yang kemudian dulu lupa memasukkan hartanya, nah ini bisa kembali melaporkan. Nah, ini diharapkan masyarakat itu tidak lambat. Makanya ini sosialisasi lebih dulu nih. Karena dulu itu banyak orang tuh mikir-mikir gitu ya. Mau mengikuti program dulu namanya TA, itu mikir-mikir dan sadarnya tuh di ujung. Sehingga pas pada waktu di ujung kita sudah mau selesai, dia baru sadar gitu. Sehingga ada beberapa harta yang tidak belum dilaporkan. Nah, harapannya dengan adanya undang-undang ini melalui program pengungkapan sukarela itu bisa dilaporkan oleh mereka yang sebelumnya dilaporkan. Diharapkan ini jangan nunggu lagi sampai nunggu akhir-akhir gitu ya. Ya diharapkan di awal segera, ya sosialisasi ini kita gencarkan. Memang diharapkan wajib pajak itu di awal-awal bisa segera untuk mengikuti program ini. Nah, harapannya ya kita tentunya dengan tujuan yang seperti itu pemulihan ekonomi bisa cepat kembali gitu ya. Nah, ini masyarakat dihimbau untuk segera memahami tentang undang-undang HPP ini. Iya, gitu. iya, karena slogan yang selama ini melekat di benak kami atau kita semua itu adalah orang bijak taat pajak gitu ya. Baik, kalau kita bicara soal undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dulu kan di tahun 2020 ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini saya beri ilustrasi saja dan juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Kalau Undang-Undang Omnibus Law itu kan melengkapi dari undang-undang yang sudah ada. Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 gitu ya. Tidak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak menghilangkan undang-undang yang ada, cuma ada beberapa item yang ditambahkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau di Undang-Undang HPP itu sama nggak porsinya seperti Omnibus Law, ataukah menghilangkan undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang PPH, atau malah melengkapi yang nggak ada di sana? Ya, jadi undang-undang harmonisasi ya, harmonisasi. Jadi kita mengharmonisasikan undang-undang yang sebelumnya kemudian bisa agar bisa langsung diterima oleh masyarakat secara jelas. Jadi undang-undang ini berisi tentang banyaknya revisi dan ada undang-undang yang baru. Jadi bukan, kalau revisi berarti dari undang-undang sebelumnya ya. Amandemen itu ya. Ya, berarti ada keberadaan undang-undang sebelumnya itu bukan berarti dihilangkan. Ya, cuman kemudian ada beberapa mungkin yang dirubah mengenai tarif, misalkan itu tarifnya dulunya ada segitu, sekarang tarifnya berubah, atau mungkin mengenai lapisan penghasilan kena pajak yang dulu kemudian segitu, sekarang di tarifnya lapisan tarifnya ditinggikan sehingga pengenaan pajaknya itu menjadi lebih murah. Jadi terus kemudian yang baru ini tentang PBTKP itu ya, peredaran bruto tidak kena pajak. Dulu mungkin ke UMKM belum ada.
Sekarang dengan aja diharapkan ini menjadi stimulus ya buat UMKM itu, sehingga harusnya tadinya membayar pajak sekitar, kalau 500 juta itu sekitar 2,5 juta dikalikan 5% kan. Nah, sekarang itu menjadi hilang. Jadi batasan sampai 500 juta menjadi tidak kena pajak. Nah, ini kan juga di situasi yang pandemi ini bisa memberikan kepada masyarakat itu untuk bisa menumbuhkan ekonominya sendiri dengan itu, contoh berupa insentif yang diberikan dalam bentuk tarif. Baik, gitu. luar biasa melengkapi dari apa yang sudah ada begitu ya, Pak Chandra ya. Nah, ini kan undang-undang baru ya disahkan mulai Oktober seperti yang tadi disinggung Pak Chandra juga. Berarti aturan ini mulai kapan diterapkan ini, Pak? Ini walaupun undang-undang itu disahkan tanggal 29 Oktober 2021, tapi ternyata tidak semuanya itu kemudian dilaksanakan sama. Jadi memang ada beberapa yang perlu sahabat Sidoarjo ini, Suara Sidoarjo ini kemudian tahu ya, biar supaya pelaksanaan kegiatannya tidak sama. Contoh tentang kalau untuk undang-undang KUP sendiri itu saat berlakunya undang-undang ini. Terus kalau undang-undang PPH dia berlaku sejak 1 Januari 2022. Jadi sekarang ini belum bisa dipakai gitu ya. Tapi sudah diinformasikan agar di bulan Januari bisa dilaksanakan. Kemudian undang-undang PPN itu nanti baru bisa dilaksanakan tanggal 1 April ya 2022. Terus kemudian ada pajak karbon itu juga dilaksanakan 1 April 2022. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah program PPS ini. Program pengungkapan sukarela ini berlakunya cuma 6 bulan. Ya. Jadi jangan menunggu ya. Takutnya kalau menunggu nanti tidak ada lagi program seperti ini, nanti pengusaha bingung. Jadi program PPS ini adalah mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Hanya 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan ini harus dimanfaatkan betul oleh masyarakat sehingga bisa melaksanakan program ini ya, karena program ini belum tentu lagi datang yang ketiga kali. Khawatirnya begitu ya. Nanti baru mungkin tidak bisa sempat memasukkan, malah kerugian. Dan yang terakhir tentang cukai ya, itu dilaksanakan ya sejak undang-undang ini berlaku, karena sebelumnya undang-undang cukai sudah ada, cuman revisinya ini yang karena ada tentang hal yang baru ya, tentang rokok digital itu. Oh iya, rokok elektrik itu ya. Elektrik yang rasa-rasa gitu ya. Iya, elektrik gitu. Ada rasa yang paling sebel kalau ngisepnya itu rasa yang tertinggal ya. Iya, betul. Sekarang ada rasa-rasa stroberi katanya. Katanya, saya juga nggak tahu juga tuh. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak Jatim 2. Kita ngobrol tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP atau UU HPP bersama dengan Pak Chandra Hadi, penyuluh pajak ahli muda, dan juga ada Mas Arief Anwar Yusuf, penyuluh pajak ahli pertama ya. Untuk Anda yang bertanya silakan di 0811 309 1009 atau on air langsung boleh di 031 896 1514. Nah, ini saya bergeser ke Mas Arief ini. Oke. Kalau saya lihat fotonya luar biasa jenggotnya. Semoga istiqomah ini Mas Arief ya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mulai ada klaster yang namanya PPH, PPN, terus ada klaster ketentuan umum tata cara perpajakan. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Arief perubahan apa saja atau hal baru apa saja yang diatur dalam klaster di Undang-Undang HPP ini Mas Arief? Oke Mas Panji. Nah, tadi sudah disebutkan sedikit sama Bapak Chandra tentang apa sih yang baru. Yang baru itu adalah tentang NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, sekarang itu ya. adanya NIK sebagai NPWP. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem perpajakan dan juga untuk mempermudah wajib pajak. Kan biasanya banyak wajib pajak, aduh susah ya untuk apa daftar NPWP, susah, ribet atau gimana. Nah, nanti dengan diberlakukannya NIK sebagai nomor NPWP wajib pajak itu otomatis wajib pajak tidak perlu lagi untuk melakukan pendaftaran, jadi udah otomatis mendapat nomor pokok wajib pajak seperti itu Mas. Dan terus ada lagi, nah berita gembira ini ada penurunan besaran sanksi pada saat pemeriksaan. Jadi pada saat dalam
ada upaya hukum, misalnya ada PPh kurang bayar dulu di KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan yang lama, itu dengan tarif 50% dikenakan. Tetapi dengan adanya UU HPP ini, tarifnya adalah mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia Yang berlaku sekarang. yang berlaku sekarang. Jadi kan itu kan nanti naik turun ya, tapi tidak dijamin tidak lebih besar dari yang 50% itu. Oh. Suku bunga acuan ditambah uplift faktor sebesar 20%. Dan ada maksimalnya. Kalau dulu kan tidak ada maksimalnya, Mas Panji. Sekarang ada maksimalnya adalah 24 bulan saja. Jadi itu dengan harapan bunganya itu, sanksinya itu tidak lebih besar dari pokoknya, seperti itu. Kalau dulu kan sampai bertahun-tahun juga nanti bisa kena gitu. Sekarang maksimal 24 bulan saja. Selanjutnya sama, PPh kurang dipotong dulu 100%, sekarang tergantung dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Dan untuk PPh dipotong tetapi tidak disetor. Jadi kan kadang ada yang mereka memotong pajak dari lawan transaksi tapi tidak disetor ke kita. Itu nanti kena sanksi itu, Mas. Itu dulu sanksi itu 100%, sekarang 75%. Jadi diturunkan 25%. Sama juga ada PPN dan PPNBM yang kurang dibayar dulu sebesar 100%, dengan UU HPP ini jadi sebesar 75% saja. Nah, juga ada sanksi dengan upaya hukum. Jadi misalnya ada wajib pajak nih yang mengajukan keberatan, misalnya keberatan, banding dan sebagainya. Dulu misalnya mengajukan keberatan tetapi misalnya di persidangan kalah, itu kena sanksinya 50%. Sekarang hanya 30% saja. 30%. Nah, terus ada juga banding. Banding dulu dikenakan 100%, cukup besar, sangat besar malah. Nah, untuk di UU HPP ini hanya sebesar 60%-nya saja. Nah, ini ada lagi yang baru, Mas Panji. Apa itu, Mas Arif? Adanya peninjauan kembali. Kalau dulu peninjauan kembali itu tidak ada diatur di dalam UU KUP. Jadi kalau misalnya dulu sudah banding, kalau terus mengajukan peninjauan kembali tetap dikenakan 100% berdasarkan banding. Tetapi sekarang kalau kita mengajukan peninjauan kembali, di stop dulu. Nanti kita tunggu apakah hasil peninjauan kembalinya ditolak atau diterima. Kalau misalnya ditolak, dikenakan 60%. Kalau dulu tidak ada, dulu ya udah mau ngajukan peninjauan kembali apa enggak, tetap dikenakan 100%. Kalau sedangkan ada UU HPP ini, ada peninjauan kembali nanti dikenakan 60%. Tidak 100% lagi kayak seperti dulu. Seperti itu. Lebih humanis gitu ya. Lebih humanis itu. Luar biasa. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada istilahnya itu kasus yang kayak di Bantul itu. Dengar nggak yang gimana? Yang pengusaha yang tidak membayar pajak sampai kena denda 58 miliar tuh. Ya dengan hal-hal seperti ini, jadi kita semakin care, kita semakin tahu gitu ya. Jadi kita semakin ngerti, akhirnya kita juga menjadi sosok yang taat untuk membayar pajak. Taat pajak, seperti itu. Luar biasa. Iya. Nah, sekarang saya geser ke Pak Chandra kembali nih, Pak Chandra. Untuk klaster PPh, apa saja perubahan yang di dalam UU Undang-Undang HPP ini, Pak? Iya, sebenarnya ada beberapa yang mungkin ini adalah ya sifatnya dalam bentuk dalam undang-undang itu bisa membantu ya, baik itu di pengusaha juga di perusahaan. Ada yang namanya pemberian natura. Kalau dulu itu dianggap bukan sebagai tidak bisa dibiayakan, kemudian juga bukan penghasilan bagi yang menerima. Tapi kecuali kalau yang sekarang itu semua bisa dikenakan, ya, bisa dibiayakan juga oleh perusahaan. Ya natura itu kenikmatan, kecuali misalkan makan minum untuk seluruh pegawai. Gitu. Jadi kan semua dapat. Nah itu dianggap ya itu natura yang dikecualikan. Kemudian tentang pakaian kerja atau untuk keharusan dalam pekerjaan, ya kan misalnya pakaian pemadam kebakaran, kalau nggak pakai baju pemadam kebakaran, kan malah membahayakan diri sendiri. Nah itu contoh. Atau juga kemarin Bu Sri Mulyani dalam kick off-nya di peresmian tentang Undang-Undang HPP ini di Bali itu menyampaikan misalkan tentang laptop. Sekarang laptop itu keharusan ada dalam pekerjaan karena orang-orang yang usahanya tentang lewat digital itu kalau nggak pakai laptop ya nggak bisa kerja. Itu salah satu contoh, bukan natura atau kenikmatan, tapi adalah ini yang dikecualikan karena itu adalah merupakan perlengkapan kerja. Jadi terus kemudian juga yang digunakan di daerah tertentu, mungkin di daerah pedalaman gitu. Kemudian yang menggunakan APBN, APBD ya, dan juga sampai jenis dan batasan tertentu. Karena ini penting karena ini tidak semuanya seperti dulu. Karena sekarang ada fasilitas yang mungkin bagi perusahaan yang besar
dia bisa dikenakan gitu, karena bukan di daerah tertentu fasilitas pimpinan. Nah, dia menjadi objek pajak bagi penerima. Jadi yang pimpinan itu dianggap penerima oleh perusahaan bisa dibayarkan. Itu contoh tentang masalah natura. Ada lagi tentang yang namanya ini masalah tentang tarif. Jadi sekarang tarif itu dulu lapisannya cuma 4. Ya, terus kemudian lapisan yang pertama dulu 0 sampai 50 juta dikalikan 5%. Sekarang ini enggak sampai 50 juta, dinaikkan sampai 60 juta. Jadi kan kayak misalkan guru ya, saya dulu kemarin tuh ini guru itu 5 juta kan masih dikenakan pajak, kan PTKP-nya 4,5. Betul. Ya, sekarang dinaikkan jadi 5 juta, jadi guru tidak lagi kena pajak misalkan kalau penghasilannya 5 juta. Iya. Ya, nah itulah diharapkan penghasilan bagi karyawan yang kecil itu bisa berkurang. Betul. Ya, selisihnya lumayan loh. Misalkan penghasilannya 60 juta ya. Iya, iya. Yang kalau yang undang-undang yang sebelum yang dulu itu 0 sampai 50 dikali 5%. Iya. Berarti 2,5 juta. Terus kemudian sisanya kan ya ada 10 juta. Iya. 10 juta itu masuk di dalam tarif kedua. Iya. 10% dikali 15%. 10 juta. Ya, 10 jutanya dikali 15%. Berarti 1,5 juta. Jadi kalau misalkan penghasilan 60 juta, pajak yang dikenakannya 3 juta ya. Yang lapisan pertama itu 1,5 juta, lapisan kedua 10 kali 15%, 1,5 juta. 4 juta. 3 juta. 2,5 juta ditambah 1,5 juta. Oh iya, 4 juta. 5%. Semakin tinggi layarnya semakin naik gitu. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan sekarang Undang-Undang HPP 0 sampai 60 juta cuma tarifnya 5%. Oh. Satu layer saja. Satu Ya, layar. satu layer saja berarti dia 3 juta ya. Jadi nggak berlapis-lapis kayak kue lapis gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi sekarang kalau dulu kena 4 juta dengan Undang-Undang HPP ini, ya guru bisa menikmati 1 juta. Betul. Selisih tarif ya. Itu setahun kan ya? Iya, selisih tarif itu menjadi 3 juta. Jadi 4 juta dikurang 3 juta, selisihnya 1 juta merupakan penghasilan yang kepada gurunya. Pada yang dipotong ya. Nah, itu contohnya. Jadi itu tarif pertama kenaikan 60 juta sebenarnya sudah memberikan ini insentif juga toh. Ya, insentif yang diberikan pemerintah melalui lapisan tarif sehingga yang seharusnya dikenakan 4 juta dia menjadi hanya 3 juta saja. Kemudian lapisan ketiga itu ada 250 sampai 500 juta. Ya, itu tarifnya 25%. Nah, kemudian yang tarif yang terakhir 500 juta dikali 30%. Jadi itu lapisan yang undang-undang yang dulu. Nah, sekarang undang-undang HPP itu dari lapisan tadi yang pertama udah 0 sampai 60 juta, lapisan ketiga masih sama 250 sampai 500, yang keempat itu 500 juta sampai 5 miliar. Luar biasa. Itu 30%. Siapa kira-kira yang penghasilan segitu? Nah, masalahnya sekarang dengan undang-undang HPP ini dikenakan lagi lapisan yang kelima. Jadi penghasilannya 5 miliar, itu tarifnya lebih tinggi lagi 35%. Jadi biar adil juga ya. Jadi yang kaya itu ya harus bayar lebih tinggi. Nah, ini makanya saya bilang ini jangan-jangan undang-undang ini kita lagi banyak sultan ini. Ya, dulu nggak ada 5 miliar. Jadi 500 juta seakan-akan batasan penghasilan yang tinggi banget. Sekarang ternyata mungkin banyak juga ya 5 miliar orang penghasilan 5 miliar itu sehingga dia dikenakan tarif lebih tinggi. Ya, tandanya Indonesia ini sudah maju juga ya. Gitu ya. Apalagi sekarang ini kan Indonesia juga ada bonus demografi. Banyak usia-usia produktif. Betul. Sehingga mereka juga ya penghasilannya mungkin ada yang kita kan nggak tahu ya Pak ya. Karena bisa jadi dia itu paginya jadi pegawai tapi sore malamnya jadi YouTuber atau selebgram. Nah. Kayaknya banyak itu penghasilan yang besar-besar dari situ. Mungkin di endorse. Iya, betul endorse. Saya lihat di beberapa tayangan-tayangan itu ya beberapa YouTuber yang berpenghasilan tinggi kan banyak ya. Betul. Itu disebutkan artis-artis yang YouTuber itu miliaran nilainya. Padahal kerjanya mungkin kayak senang-senang. Nah, nyatanya memang banyak orang berpenghasilan lebih dari 5 miliar. Makanya itu tidak harus disamakan dengan yang 500 juta. Ya, jadi harus berbeda. Nah, diharapkan dengan ini bisa memberikan unsur keadilan juga. Betul. Jadi yang kaya harus bayar mahal, sementara tadi yang miskin lapisan tarifnya bertambah. Ya, dari 0 sampai 50 awalnya bayar 4 juta, sekarang hanya bayar 3 juta. Nah, ini diharapkan masyarakat itu lebih bergairah ya di dalam
di dalam membayar pajak, kesadaran perpajakannya sudah diberikan batasan lagi gitu. Baik, luar biasa ini. Baik Pak Chandra, Pak Arif, kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Dan sahabat, Anda masih ada peluang untuk bertanya dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Ini jauh-jauh loh dari Juanda loh. Kesini tadi macet nggak Pak? Iya sedikit ya. Ya, sedikit. Lewat bawah, lewat atas? Lewat bawah. Lewat bawah. Gedangan itu kalau nggak macet bukan gedangan Kak. Nggak ada jalan lain masalahnya. Baik, kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Iya. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita masih bersama sahabat-sahabat dari pajak. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu informasi untuk Anda, di mana Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan. Satu di antara inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis, ini mereka mengoptimalkan inovasi melalui KESA, Custom and Axis Integrated System Automation, di tahun 2018 sampai tahun 2024. Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KESA 4.0 yang mengedepankan single core system, Smart Custom Axis yang mengoptimalkan pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Kemudian juga ada layer support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kemudian informasi berikutnya dari Direktorat Jenderal Pajak Jatim II. Jadi sahabat, di saat pandemi seperti sekarang, kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, dan juga banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang, harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi, negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini dipersembahkan oleh Kanwil DCP Jatim II. Baik, untuk Anda yang bergabung, nanti ada peluang akan saya bacakan informasi-informasi yang sudah Anda sampaikan. Ini kok tiba-tiba monitor komputernya rewel, kenapa ini? Sungkan sama Pak Chandra sama Mas Arif mungkin. Baik, tadi sudah dibahas tentang PPH ini, menarik ya. Jadi sudah istilahnya diperlebar lagi. Jadi tidak hanya layarnya itu diperlebar dalam arti kata untuk yang kategori yang miskin tadi maksimal sampai 60 juta 60 gitu, Pak, juta. ya. Nah, kalau PPN seperti apa ini Mas Arif? Kalau PPN, baik. Nah, kalau di PPN ini ada pengecualian objek pajak dan fasilitas PPN. Nah, jadi adanya pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan. Misalnya nanti ada barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jenis jasa lainnya itu nanti tidak dikenakan PPN. Jadi kemarin yang rame-rame Bu Sri Mulyani sampai turun, wah ini semua kena pajak ini karena dihilangkan semua kena PPN. Tidak, untuk bahan pokok yang kayak sembako itu ya, sempat rame sembako, iya itu kan sampai cusun ke pasar gitu. Iya. Itu tidak dikenakan PPN nantinya, seperti itu. Malah sekarang mulai berlakunya 1 April 2022. 1 April Tadi kan 2022. sudah dibicarakan sama Pak Chandra bahwa
Undang-Undang HPP untuk yang PPN berlaku 1 April 2022 seperti itu, Mas. Baik. Terus yang lain ada klaster-klaster tidak seperti yang di PPH kalau di PPN? Ya, kalau di PPN itu hanya kenal satu tarif. Nah, kebetulan di UHPP ini tarifnya berubah, Mas. Dari yang dulunya 10%, dulu yang kita kenal PPN 10%, PPN Iya, betul. 10%. Sekarang tarifnya jadi 11%. 11%. Naik 1%. Dan akan berubah menjadi 12% paling lambat akhir tahun 2025. 2025 masih beberapa tahun ke depan ya. Tapi Iya. yang 11% ini efektif per April 2022. April 2022. Oke. 11%. Nah, itu untuk perubahan di PPN-nya seperti itu. Baik, mungkin bisa di-refresh kembali PPN yang apa saja yang dikenakan tarif 11% itu? Nah, seluruh. Jadi selain yang dikenakan tadi yang tidak dikenakan barang kebutuhan Sembako, pokok, sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, yang lainnya itu akan dikenakan tarif PPN 11%. Dan ada juga nanti tarif PPN yang lain, misalnya kayak PPNBM itu masih tetap kayak barang mewah. Betul. Itu yang impor-impor itu ya. impor-impor itu masih tetap. Yang dikenakan perubahan hanya yang awalnya tadi 10% menjadi 11%, seperti itu. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau Anda suka belanja online pakai aplikasi dari luar negeri, siap-siap ya. Nah, Harganya lebih mahal. bukan 10% lagi, 11%. 11% ya. Tapi yang pasti, jadi mungkin Anda juga supaya tidak muncul hoax dan juga perspektif atau persepsi yang berbeda. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Pak Chandra dan Pak Arif, untuk PPN ini tidak berlaku untuk yang sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pelayanan sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh beli beras kena PPN, itu hoax. Bohong. Hoax. 100% hoax itu ya. Baik, kan karena kita termasuk masyarakat anti hoax gitu. Anti hoax. Saya geser dulu ke redaksi, Iya. Mas Arif, Pak Chandra. Ya. Iya. Di redaksi ada beberapa pertanyaan yang sudah dikolek oleh Kanza ini. Kolektor kena PPN nggak ya ini? Kolektor pertanyaan. Silakan Kanza. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Jana di Bungurasi. Pak, kira-kira bagaimana pengaturan fringe benefit atau natura pada RUU HPP ya? Kemudian dari Instagram Nana Suharna, Pak sempat kemarin diskusi dengan komunitas lingkungan, katanya emisi karbon itu kena pajak. Itu seperti apa tindak lanjutnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ternyata Mbak Nana tadi ya. Mas Nana atau Mbak Nana? Mbak Nana. Mbak Nana ya. Ini yang di Jakarta kalau nggak salah ya. Nyampe juga di Sidoarjo dan juga di Surabaya ini ya. Ya namanya juga sekarang ini kan teknologi sudah menjadi keniscayaan Pak Chandra ya, Mas Arif ya. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Apa yang terjadi di sana beberapa detik kemudian kita juga tahu. Moga Mas Arif bisa dijelaskan. Mungkin saya jelaskan yang kedua dulu ya. Dari tadi Mbak Nana ya. Mbak Nana. Yang emisi karbon. Wah, ini luar biasa nih, mungkin sudah baca UU HPP nih, kita belum jelaskan sudah tahu tentang karbon. Nah, jadi memang untuk UU karbon itu baru ada di UU HPP ini. Jadi memang untuk barang-barang yang mengandung karbon atau kegiatan yang menghasilkan karbon itu dikenakan pajak sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Rp30 per kilogram karbon ekuivalen. CO2e. Kodenya. Kenapa CO2e? Karena memang zat inilah yang menyebabkan efek rumah kaca. Jadi memang itu sangat berbahaya bagi lingkungan, yang menyebabkan di mana di dunia ini terjadinya global warming, Mas. Nah, kenapa ditetapkannya pajak karbonnya? Karena memang seluruh dunia, ya terutama Indonesia, sekarang kita kan lagi seperti materi sebelumnya tentang sustainable nih. Jadi semuanya membahas tentang cara hidup yang cara hidup yang hijau, yang ramah lingkungan. Jadi memang semua negara berlomba-lomba untuk hidup yang ramah lingkungan, karena memang bumi kita ini memang sudah tua ya, memang sudah di mana-mana sudah terjadi kekurangan hutan dan sebagainya. Untuk itu kita harus menjaga lingkungan kita, makanya pemerintah mendukung dengan diterbitkannya undang-undang karbonnya agar para pengusaha, para usahawan atau para usaha yang bergerak di bidang yang menghasilkan karbon banyak itu lebih aware. Oh, ini loh nanti akan dikenal ini. Oh,
tentang dampak ke lingkungannya juga lebih aware seperti itu, Mas. Iya, menarik dari uji apa itu pajak untuk emisi karbon. Iya. Ini dikenakan untuk industri atau untuk motor. Kalau yang di Jakarta itu kan wacananya saya nggak tahu, mungkin sudah diberlakukan atau belum ya. Itu uji emisi kendaraan. Jadi ketika ada kendaraan yang karbonnya itu melebihi batas, jadi mereka dikenakan pajak yang tinggi. Kalau itu rencananya juga sama juga mengatur soal itu. Apakah hanya untuk sektor-sektor tertentu, misalnya manufaktur dan sebagainya? Baik. Kalau di Undang-Undang HPP memang di Undang-Undang mengamanatkan adanya roadmap nanti, peta jalan. Jadi kedepannya memang nanti akan meluas apa saja sih yang akan dikenakan pajak karbon seperti itu. Tapi untuk sementara ini, untuk di Undang-Undang HPP ini yang akan diatur adalah tentang PLTU batubara. Jadi hanya untuk itu saja terlebih dahulu, belum ke yang lain-lainnya kayak kendaraan tadi, pribadi gitu kendaraan ya? pribadi dan lain-lain itu belum. Untuk sekarang hanya untuk PLTU batubara saja yang dikenakan pajak karbon. Tapi memang di situ di pasal tersebut menjelaskan nanti undang-undang mengamanatkan ada roadmap peta jalan untuk kedepannya. Kedepannya nanti akan mungkin diatur lagi selain PLTU mungkin ada untuk kendaraan dan sebagainya atau pabrik semen dan sebagainya itu nanti mungkin. Tapi untuk sekarang yang berlaku nanti 1 April 2022 itu hanya untuk PLTU batubara. Ya, mungkin dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir dulu, pelan-pelan gitu ya. Ini soalnya saya mau siap-siap beli sepeda listrik gitu ya. Semuanya serba listrik. Betul. Karena kan tidak ada uji emisinya. Iya benar. Tapi jangan salah, baterainya juga ada itunya juga kan. Apa itu istilahnya, batu baranya juga. Iya, makanya ada batu bara juga. Oke, juga saya coba angkat, rupanya sudah ada yang telepon. Belum ini. Tadi ada yang Natura belum terjawab. Oh, Natura, sebentar. Oh, ya, ya, saya jawab dulu. Ini, Ya, ada yang nelpon dulu ya. Yang nelpon dulu. Oke. Siap. Halo, selamat siang. Suara Sidoarjo dengan sahabat-sahabat dari DJP Jatim 2. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Fitri dari Sidokare. Fitri di Sidokare. Oke. Silakan Mbak Fitri. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, pajak BPN itu sendiri apakah menghitung HPP keseluruhan harta ya jika harta di atas 150 juta? Oke. Terima kasih. Sebentar. Apakah pajak PPN itu sendiri akan mengatur keseluruhan harta kalau hartanya di atas 150 juta? Begitu ya Mbak Fitri ya? Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? PPH maksudnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ini mungkin saya nggak dengar atau apa? Mungkin PPH gitu ya Pak Mungkin ya? PPH. Iya. Kalau PPN kan pajak penghasilan negara, seperti apa yang kita apa itu yang kita dapatkan gitu. Iya. Ya, baik. Oke, ada tanggapan dulu? Ya, jadi mungkin saya tanggapi dulu yang penelpon Mbak Fitri. Jadi tentang 0 sampai 50 juta ya batasannya itu. Jadi itu Bapak Ibu, ini penghasilan orang pribadi yang setelah dikurangi PTKP dulu. Ya, dikurangin dulu. Jadi jangan langsung dihitung penghasilan, enggak. Dikurangi PTKP kalau misalkan sendirian berarti dia 4.500.000. Dikurangin itu, kemudian biaya-biaya lain, baru nanti yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, yang dikenakan batasan itu adalah lapisan penghasilan kena pajak. Jadi sudah bersih. Jadi yang memang batasan dikenakan pajak. Nah, 0 sampai 50, kalau misalkan Mbak Fitri ini punya penghasilan setelah dikurangi pajak, dikurangi PTKP tadi, itu punya penghasilan misalkan 60 juta. Gitu ya, 60 juta lah. Kalau misalkan tarif yang menggunakan yang dulu itu kan pengenaan pajaknya 0 sampai 50 juta dikalikan tarif lapisan pertama 5%, sisanya yaitu 10 juta ya. 10 juta dikalikan 15% yaitu 1,5%. Berarti yang pertama lapisan pertama itu kena 2,5 juta, lapisan kedua kena 1,5 juta. Berarti Mbak Fitri kalau punya penghasilan 60 juta berarti pajak yang dikenakannya itu sekitar 4 juta. Akumulasi. Nah, betul, akumulasi ditambahkan. Iya, akumulasi. Nah, kalau dengan undang-undang HPP ini 0 sampai 60 juta gitu. Jadi PTKP-nya itu adalah ya penghasilan kena pajaknya lapisan pertamanya dikenakan 5%. Jadi tadi sama, setelah dikurangi PTKP, kemudian penghasilannya berapa? 60 juta. Nanti 60 juta itu langsung karena dia merupakan lapisan tarif pertama langsung dikalikan
5%. Jadi 3 juta. 3 juta. Nah, sebelumnya kalau pakai undang-undang yang lama, itu 4 juta, maka dengan undang-undang HPP menjadi kena 3 juta. Berarti ada susuk ya. Jadi Mbak Fitri nanti 1 juta. mendapatkan penghasilannya itu lebih sekitar 1 juta. Betul. Lebih dari yang sebelumnya. Iya, iya. Gitu, kira-kira begitu. Baik. Memang harus digarisbawahi nih Pak ya. Misalnya biasanya masyarakat, wah nanti gaji saya di bawah 60 juta langsung kena 5% itu. Bukan seperti itu. Jadi memang dikurangin penghasilan tidak kena pajak terlebih dahulu. Oke. Gitu. Seperti itu misalnya 5 juta dikurang 4.500.000, sisanya baru Dikenakan tarif. Tarif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 5 juta, tidak PTKP-nya 4,5, yang 500.000 dikali 5%. 5%. Seperti Itu contohnya berapa? Kalau pakai ilustrasi itu berarti pajaknya kena berapa? Kalau 500.000 cuman Ini setahun Mbak dihitungnya. Setahun. Jadi kalau per bulannya kalau dikali setahun 60 itu 5 juta. Kalau penghasilannya 60 juta ya. Iya, oke. Berarti dia penghasilannya 50 juta. 5 juta per bulannya dikali 12 kan? Iya, kalau gambarannya gini, kalau per bulannya itu kan misalnya 500.000 per tahun. Per tahun atau per bulan? Per bulan kalau Kalau 4.500.000 per PTKP bulan. itu Iya. Tapi setahun. kalau setahun itu 54 juta. 54 Jadi kalau juta. misalnya setahun Berarti itu 3 penghasilannya juta. 100 juta, dikurangin penghasilan kena pajak 54 juta, berarti kan sisa 56 juta. 46. 46 juta. 46 juta, oke. 46 juta kan berarti masih di bawah 60 juta kan Pak ya? Oke. Nah tadi kan 0 sampai 60 juta itu kena yang 5%. Layer pertama. Layer itu pertama. ada. Jadi itu Oke. kenanya yang layer pertama. Jadi langsung 46 juta dikali 5%. Jadi average sekitar 3 jutaan gitu ya. Iya, 3 Oke, jutaan. Baik, gitu ya Mbak Fitri ya. Tidak sampai 3 jutaan malah. 3 sampai 3 juta. Semoga Anda tersanjung dengan apa yang disampaikan. Oh iya. Mbak Terus Fitri tersanjung. saya jawab tentang yang kedua itu yang Oke, natura siap. tadi ya. Betul. Natura. Pak Jadi Chandra. pada dasarnya natura itu kan merupakan penghasilan bagi yang nerima. Betul ya. Dia kan merupakan fasilitas. Cuman sekarang ini tidak semua natura itu menjadi natura yang boleh dikurangkan atau mungkin menjadi penghasilan yang tadi saya sampaikan, misalkan makan minum buat seluruh karyawan atau mungkin di wilayah daerah terpencil gitu atau pakaian kerja misalkan. Nah, kalau misalkan tidak di daerah terpencil, misalkan Sidoarjo dapat fasilitas kendaraan, dapat fasilitas rumah misalkan gitu, itu menjadi penghasilan bagi karyawan. Kalau tadi kan yang dikecualikan, yang kalau daerah tertentu gitu ya. Nah karena ini sekarang bukan di daerah tertentu, sekarang sudah dihitung sebagai penghasilan. Itulah yang natura dan itu mungkin banyak ya di kota-kota ini yang selama ini mendapatkan fasilitas dari perusahaan itu. Betul. Ya, makanya ini yang dikecualikan yang di daerah terpencil, di daerah tertentu, yang justru yang di kota itu malah yang sekarang dulu bebas, sekarang menjadi kena. Nah, ya. Kan yang biasanya dapat fasilitas bukan orang-orang yang kecil ya. Iya. Tetapi perusahaan bisa membebankannya. Betul, tapi perusahaan boleh dianggap sebagai biaya. Biaya yang dicaskan ke penerima. Ya, penerima itu merupakan penghasilan, tapi bagi perusahaan boleh dikurangkan sebagai biaya. Oke, Gitu. siap, Jadi siap. ya cukup adil lah, karena yang dapat fasilitas mungkin ya pimpinan ya. Nah, Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya coba cek-cek juga informasi yang lain. Ini saya juga dengar kabar katanya juga ada tax amnesty jilid 2, benar nggak seperti itu? Sebenarnya tidak ada tax amnesty jilid 2. Jadi yang ada adalah program pengungkapan harta, pengungkapan sukarela, PPS namanya. Jadi dulu, wah kapan nih tax amnesty jilid 2? Wah apakah ini tax amnesty jilid 2? Beda. Jadi ini namanya program pengungkapan sukarela. Jadi nanti program di mana nanti ada dua kebijakan, Mas. Ada kebijakan pertama yaitu kebijakan yang bagi wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah mengikuti tax amnesty. Nah, untuk kebijakan kedua adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang belum pernah mengikuti tax amnesty. Jadi ada dua kebijakan nanti. Dan tentu tarifnya berbeda antara yang
sudah ikut tax amnesty atau yang belum ikut tax amnesty, seperti itu. Jadi untuk Baik. pengungkapan harta bagi misalnya yang sudah ikut tax amnesty ternyata kelupaan, misalnya udah ikut tax amnesty tapi oh iya masih ada satu yang ketinggal gitu. Nah itu bisa ikut kebijakan yang pertama. Untuk kebijakan kedua itu orang yang pertama kali baru, saya ingin belum masukin harta saya di SPT tahunan 2020, mulai harta yang diperoleh tahun 2016 sampai yang diperoleh tahun 2020. Misalnya ada yang di 2016 misalnya beli mobil tapi belum dimasukin di SPT tahunannya. Nah dia mau mengungkapkan nih, boleh mengikuti untuk yang kebijakan 2 seperti itu. Karena dia sebelumnya belum pernah ikut tax amnesty. Di tahun mendatang begitu. Iya, di awal tahun 2022 sampai 6 bulan saja. 6 bulan saja. Berarti sampai Juni-Juli. Akhir Juni. Akhir Juni. Juni 2022. Jadi segera manfaatkan ini ya, karena emang kalau nggak dimanfaatkan peluangnya. Kalau melihat dari Undang-Undang HPP, jadi kita kembali ke tema kita, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Chandra, ada Mas Arif juga tadi juga menyinggung. Di situ kan ada mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Terus ada program pengungkapan sukarela, pajak karbon, serta cukai. Cukai ini yang belum dibahas. Cukai. Monggo dijelaskan ini cukai. Jadi sekarang kan ada ya rokok baru ya. Elektrik itu Vape. Vape ya. Jadi ini kan karena memang budaya manusia itu terus berkembang. Sehingga ya hal-hal yang belum dikenakan itu akhirnya ya menjadi tuntutan untuk diberikan dasar untuk pengenaannya. Nah inilah ini revisi Undang-Undang Cukai itu menambahkan untuk rokok pajak elektrik itu juga dikenakan. Kalau selama ini undang-undang yang tradisional yang biasa di sumut itu, nah itu sudah dikenakan. Itu sudah dikenakan. Masa undang-undang elektrik itu yang kemudian sudah elektrik itu? Ya sudah, artinya yang biasanya yang merokok itu orang-orang yang punya uang ya, karena mungkin mahal itu. Mahal. Ya kan, karena cukup mahal, makanya itulah dikeluarkan karena sendirian, makanya digabungkan biar ini munculnya namanya Undang-Undang Harmonisasi. Itu dikenakan supaya nanti biar diatur lagi tentang pengenakan. Karena sekarang kan ada rasa-rasa tuh, nggak tahu juga ada rasa stroberi, walaupun nikotinnya ada rasa katanya. Saya nggak pernah ngerokok, cuman jenis itu juga dicantumkan. Betul. Dicantumkan, dia mulai berlaku karena Undang-Undang Cukai itu tinggal hanya menambahkan pajaknya saja, barang yang belum dikenakan saja, makanya dia digabungkan dengan undang-undang pajak dengan undang-undang yang lain diharmonisasi. Iya. Lengkap berarti ya di sini di Undang-Undang HPP ini luar biasa. Ya. Itu berapa halaman, Pak? Kalau undang-undangnya itu sampai bab 9. Bab 9. Bab 9. Nah, itu sampai ke kewenangan delegasi. Cuman tadi ada satu yang belum saya sampaikan tentang peredaran bruto tidak kena pajak. Peredaran bruto tidak kena pajak. Oh iya. Oke. Jadi itu kan itu untuk pengusaha UMKM. Jadi kalau dulu wajib pajak itu menggunakan namanya PP 23. Awalnya dikenakan 1%, kemudian turun menjadi 0,5%. Kemudian bisa turun lagi kalau ikut insentif pajak. Sebelumnya sudah diirikan insentif pajak. Cuman batas terakhir itu bulan Desember. Nah, Desember tahun jadi ini. Dari 1%, 0,5% kalau ikut insentif pajak menjadi nihil itu, karena ditanggung pemerintah. Ya ini masalahnya wajib pajak ngikutin apa enggak gitu loh. Nah, sudah nihil, kemudian disambut lagi di bulan Januari, ya namanya PBTKP, peredaran bruto tidak kena pajak. Misalkan awalnya Januari itu 200 juta ya peredaran brutonya, kalau dulu dikenakan langsung 0,5%, ya kena 1 juta. Terus kemudian yang kedua 300 juta di bulan Februari, maka dia kalau dulu dikarikan tarif 0,5%. Nah kalau undang-undang HPP 200 sampai ditambah 300 baru 500, itu masih belum tidak dikenakan pajak. Nanti kalau misalkan di bulan Maret ada penghasilan itu 100 juta, maka yang 100 juta itu jadi kan 200, 300, 100 ya. Totalnya jadi 600. Dikurangi PBTKP 500 juta. Jadi sisanya 100 juta. Nah yang 100 juta itulah yang dikalikan tarif 0,5%. Ya. Jadi kalau misalkan diselisihkan
andaikan sama-sama 500 juta lah ya. Kalau dia peredaran brutonya setahun cuma 500 juta, berarti kalau dulu dikenakan 0,5% ya, berarti dia harus membayar 2,5 juta. Nah, dengan ada undang-undang HPP, ada PBTKP ini, berarti menjadi nihil. Tidak perlu bayar. Nah, tidak perlu bayar. Jadi lumayan. Jadi selisihnya ada 2,5 juta. Kalau di pegawai itu ada namanya PTKP. Kalau di pengusaha ada namanya PBTKP. Peredaran bruto tidak kena pajak. PBTKP. Ya. Peredaran bruto tidak kena pajak. Itu berlaku bagi pengusaha UMKM. Iya, yang batasnya 500 juta. Oke. Kan 500. UMKM itu batasannya 4,8 miliar. Betul. Jadi kalau misalkan ya ini kan tentang pengusaha kecil lah yang terkena pandemi, penghasilannya cuman berapa ratus juta kok harus kena pajak. Nah, sekarang itu nanti di bulan ya disambung ya. Jadi disambung dari insentif pajak Desember itu dinihilkan ditanggung pemerintah, disambung nanti di bulan Januari sudah ada yang namanya BPTKP. Jadi diharapkan pengusaha kecil yang omsetnya di bawah 500 juta setahun sudah tidak kena pajak lagi. Diharapkan itu modalnya itu bisa berputar, bisa untuk pemulihan ekonomi. Ya masing-masing. Nah kalau dulu dikenakan pajak 2,5 juta kan lumayan juga. Atau mungkin juga bisa ya buat nambah-nambah modal gitu ya. Betul. Diharapkan begitu. Nah ini bagusnya undang-undang HPP ini adalah lebih pro ya kepada masyarakat kecil. Diharapkan bisa mereka menikmati itu untuk sebagai modal kerja mereka. Iya, seperti yang tadi singgung Pak Chandra, lebih humanis. Betul. Baik, tidak terasa ngobrol soal pajak ini sudah sampai di jam 11 ya. Waduh. Terasa, ini ya? ngobrol pajak, belum ngobrol tetangga sebelah ini ya. Betul. belum yang di depan saya itu. Monggo, terakhir dari Mas Arief, ada yang mau disampaikan ke para wajib pajak Ya, dan baik, juga nanti Pak Chandra penutupnya. Untuk semua sahabat suara Sidoarjo. Nah, marilah kita sama-sama untuk jadi wujud bela negara itu kita tidak perlu berperang, tidak perlu apa gitu ya Pak. Cukup untuk di zaman modern ini cukup hanya berkontribusi dalam membayar pajak saja. Jadi itu dengan membayar pajak kita dapat membantu pembangunan seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ini nih sudah akhir tahun nih, udah mau awal tahun. Jangan lupa nanti untuk SPT tahunannya dipersiapkan untuk tahun depan. Jangan sampai nanti biasanya kebiasaan masyarakat kita ini kan suka mepet-mepet ya Mas ya. Nanti udah tanggal 29 Maret, wah ini baru ingat lapor. Nah jangan gitu. Nanti dipersiapkan mulai dari 1 Januari itu sudah bisa untuk laporan SPT tahunan. Mulai dari 1 Januari itu sudah bisa. Jadi dipersiapkan dari sekarang agar tidak terjadi gangguan atau adalah keadaan yang tidak menentu lah seperti itu. Misalnya antri atau tiba-tiba ada antri atau sistemnya tiba-tiba down seperti itu. Ya, seperti itu. Monggo Pak Chandra. Ya, mungkin ini juga informasi buat masyarakat, jangan takut tentang pajak ya. Jadi ternyata informasi ini adalah informasi yang menguntungkan wajib pajak tentang insentif pajak. Itu sebenarnya itu darinya bayar, kalau ikut insentif menjadi ditanggung pemerintah. Ya. Tapi karena nggak tahu informasi, akhirnya tidak ikut insentif pajak, masih ribut kok masih harus bayar pajak, padahal sudah dikasih fasilitas. Sekarang pemerintah juga memberikan fasilitas lagi. Pertama tentang kenaikan lapisan tarif penghasilan kena pajak. Yang kedua ada peredaran bruto tidak kena pajak. Nah masyarakat ini tahu nggak? Nah jadi kalau tidak pernah mau mendengar atau dari informasi dari perpajakan, yang ada malah nanti malah keliru. Nah ini pentingnya terima kasih dari suara Sidoarjo ya telah memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui informasi ini. Jadi ini adalah informasi yang penting, lapisan tarif penghasilan kena pajak juga meningkat. Diharapkan masyarakat itu bisa kembali pulih dalam perekonomian kita mendatang. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Chandra untuk kesempatannya. Terima kasih Mas Arief untuk kesempatannya. Sukses, selalu sehat. Amin. Salam sehat selalu. Sampai Amin. jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.